Iya. Gue yakin di setiap ada perbuatan dari siapapun itu yang bisa dibilang menyimpang dari agama, norma, maupun budaya, pasti ada aja orang yang ngeluarin statement, jangan ngelakuin ini itu karena itu perbuatan setan. Iya. Atau jangan sampai kita dikuasain lah sama setan. Tapi buktinya pun menurut gue emang ada benernya statement itu. Tapi bukan serta-merta selalu kita yang dikuasain setan. Bisa jadi yang dikuasain itu dalam bentuk benda, barang, atau bahkan tempat-tempat tertentu. Jadi dari semua hal ini, gue bisa bilang kalau mungkin kita emang udah merdeka dari penjajahan Belanda atau negara lainnya. Tapi kita belum merdeka dari penjajahan setan-setannya. Kayak yang tadi lo bilang, Bi, Nat, emang nyataannya di luar sana tuh masih banyak tempat-tempat yang emang masih dikuasain sama setan atau makhluk gaib lah. Oke. Tempat-tempat yang mungkin jarang terjamah lah sama manusia. Dan yang gak jarang juga kan, para penunggu itu tuh adalah bayang-bayang sosok masa lalu di bangunan itu. Yang mana itu hantu-hantu Belanda. Salah satu tempat yang gue maksud di sini adalah sebuah bangunan mes milik pemerintah yang kebetulan sempat dipakai buat dijadiin mes proyek buat kebutuhan pembangunan salah satu jalan tol di daerah Jawa Tengah. Oke. Cerita ini yang ngirimin namanya Torik. Torik ini ngalamin kejadiannya ini barengan sama rekan kerjanya namanya Galang, Edo, Daru, sama Komar. Nah mereka semua berlima itu tuh emang kerja di sana menjadi salah satu teknisi sipil lah di proyek jalan tol ini. Coba gue gambarin lu bentuk bangunannya. Jadi mes ini nih beneran kayak rumah tua 2 lantai gitu, Bi, Nat. Bentuk bangunannya tuh kayak masih kerasa abad kolonialnya lah. Temboknya tebel, jendela kayu tinggi, dan kayak ada semacam balkon melingkar gitu di lantai 2-nya. Terus kata kepala proyek ini pun juga dulu katanya rumah ini tuh adalah bekas rumah pejabat zaman Belanda. Tapi ya sekarang dialihfungsikan sama dinas buat jadi mes teknisi ini. Oke. Jujur dari luar sebenarnya bangunan ini tuh biasa aja. Udah kayak direnovasi juga, jadi kayak udah bagus lah gitu. Nah tapi Torik dan teman-temannya berlima ini waktu pas masuk suasana tuh jadi kayak kaku. Auranya tuh jadi kayak kerasa berat. Seolah-olah rumah ini kayak gak sedang didatengin sama orang baru gitu loh. Oke. Nah orang katanya ya baru malam pertama di sana udah ada aja nih kejadian anehnya. Pas lagi mandi malam-malam, ini hari pertama ya, malam pertama ya, Torik ini nih ngedenger ada kayak suara langkah kaki gitu, langkah sepatu keras gitu, kayak sepatu boot kulit gitu lah, nginjek kayu lantainya. Suara tuh berpola kayak tap 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 brok gitu. Nah habis selesai mandi, Torik ini buka pintu dan kaget banget di situ kok dia lihat ada jejak sepatu boot lumpur di lantai lorongnya gitu. Padahal semua sepatu itu tuh disimpan di luar rumah, plus hari itu tuh nggak hujan. Nah Torik pikir, oh mungkin tuh cuma tanah doang ke bawah dari luar gitu. Tapi pas coba diikutin, jejak kakinya itu tuh berhenti di depan pintu kamar dia. Dan diem aja gitu, nggak ada lanjutannya. Pas udah di depan pintunya Torik tuh malah nyium kayak bau parfum tua gitu, Bi, Nat. Kayak bau kapur barus tapi kayak udah kecampur tembakau gitu lah. Oke. Itu baru kejadian pertama dan itu hal pertama yang aneh di kamar Torik. Teman kerjanya yang tadi gue bilang pernah juga, Bi, Nat, ngalamin kejadian aneh juga. Namanya Galang nih ya. Si Galang ini kebetulan ke bagian kamar paling belakang mes. Tiba-tiba dia tuh kayak lari nyamperin teman-temannya gitu dengan perasaan antusias plus campur panik juga. Kata Galang, dia itu tuh nemu pintu kecil gitu, pintu kecil tersembunyi ya, di balik lemari tua di kamarnya. Pas dia buka, isinya tuh kayak cuma lemari besi, satu set seragam ala kolonial gitu, lembaran usang berisi kayak peta perkebunan zaman dulu, catatan inspeksi berkode, sama satu benda yang mencolok perhatian dia nih. Itu tuh lonceng kuningan kecil yang kegantung di tengah ruangan. Nah Galang nih langsung lah ngefoto barang-barang ini satu persatu. Terus tanpa pikir panjang, dia tuh juga langsung kayak ngebunyiin loncengnya gitu tuh. Mungkin refleks juga gitu kan, kayak teng 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 gitu pelan. Pelan tapi ngegema lah tuh, ngegema satu ruangan. Nah di malam itu, setelah mereka masuk ke ruangan ini, dan setelah Galang ngelakuin kayak ngebunyiin loncengnya itu, dia tuh jadi berubah aneh banget, Bi, Nat. Galang yang aslinya tuh termasuk kayak teman kerja yang periang gitu, yang seru gitu, tiba-tiba berubah jadi pendiam, lebih diam dari biasanya. Sekalinya dia ngomongnya tuh kayak tiba-tiba pakai nada formal, kayak lagi ngelapor gitu loh. Dan kata-katanya cuma satu, Menir belum pergi, kita hanya numpang di sini. Gitu aja terus. Nah terus hampir setiap malam setelahnya pun juga suara langkah kaki yang kemarin didengar sama si Torik itu
kedengeran lagi, padahal nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Sekarang suaranya tuh dilengkapin sama suara kayak benda kegeser dan suara laki-laki tuh ngegerutu pakai bahasa Belanda. Oke. Dan kali ini beneran gak cuma Torik doang yang denger, tapi teman-teman yang lain pun juga mereka denger dan coba ngelapor lah nih ke kepala proyek. Nah tapi jawaban si kepala proyek ini ya basic lah. Dia bilang kayak, kalian tuh cuma kecapean aja, makanya jadi halu. Itu tuh rumah kosong, gak ada apa-apa, gitu aja terus. Nah menurut kepala proyek itu pun juga mungkin rumah ini emang kosong, tapi nyatanya enggak Bi, Nat. Galang dengan kondisinya makin parah, dia tuh pucet, dan setiap tidur pun jadi kayak sering ngelantur pakai bahasa Belanda yang dia sendiri pun juga nggak ngerti artinya apa. Iya. Selain itu pun juga Galang tuh jadi kayak sering berdiri tegak di lorong mes sambil kayak agak nunduk gitu, seolah-olah kayak lagi nyapa seseorang yang jauh lebih tinggi gitu lah, jadi kayak respect gitu. Terus meja makan yang abis dipakai malamnya, pagi-pagi tuh kayak tiba-tiba tuh ketata ulang gitu loh Bi, Nat. Beneran kayak baru digunain sebelumnya, kayak sendoknya tuh udah melintang, piring tuh kebalik, terus juga serbetnya tuh jadi kayak dibersihin. Pokoknya kayak udah dibersihin dengan sendirinya, tapi padahal Torik dan teman-temannya pun gak ada yang ngebersihin gitu. Ada lagi nih, temannya namanya Komar. Satu malam, Komar kebangun dari tidurnya dan terus-terusan kayak mukul pintu kamarnya. Katanya tiba-tiba pintu kamarnya itu kekunci dari luar. Komar kedengeran tuh histeris banget sambil kayak pelan-pelan jadi hening. Langsung lah tuh, Torik langsung nyamperin kamarnya Komar. Terus pas dibuka, Torik tuh jadi kayak ikutan kaget gitu Bi, Nat. Soalnya sekarang Torik sama Komar ngeliat di depan mereka berdua, persis di luar jendela ya, udah ada bayangan cowok tua tinggi gitu pakai jubah putih, berdiri anteng di halaman mes ngebelakangin jendela. Diam aja gitu. Nah tiba-tiba pelan-pelan si cowok tua pakai jubah putih ini ngebalikin kepala 180 derajat sambil senyum ke arah Komar sama Torik. Oke. Nah si sosok ini ngomong pakai bahasa Belanda, tapi pas dicoba dicari tahu artinya ya, intinya tuh kayak biarkan mereka kerja, mereka bukan tamu di sini gitu. Nah sekarang yang kena teror itu nggak cuma Galang, ya Komar pun juga akhirnya kena lah nih. Kebesokan harinya si Komar tuh demam tinggi, terus mulai ngomong yang aneh-aneh. Dia tuh udah mulai tuh nggak mau diajak makan, dan gangguan pun mulai berubah bentuk tuh. Lampu mes tiba-tiba jadi kayak sering nyala mati, dan nyala mati itu kayak terjadwal gitu. Mulai dari jam 8:30 malam, terus baru hidup lagi itu jam 3 pagi. Jam dinding juga tiba-tiba pecah. Terus seragam kolonial yang dulunya ada di ruangan tersembunyi itu tuh tiba-tiba pindah ke gantung rapi di ruangan tengah, padahal nggak ada yang sama sekali mindahin. Terus setiap pagi selalu ada suara kayak bel kecil gitu berdenting 3 kali dari arah ruang makan, seolah-olah tuh kayak ada alarm buat ngebangunin mereka buat makan gitu, buat sarapan. Daru pernah nih, ini temannya si Torik juga. Daru pernah kedapatan duduk sendirian di meja makan tengah malam sambil kayak baca catatan inspeksi proyek gitu, tapi pakai huruf Latin lama yang nggak bisa kebaca. Mukanya tegang, matanya kosong, dan dia itu baru sadar pas disiram air ke mukanya Bi, Nat. Di situ pun juga Edo nih, temennya lagi, itu juga dapet teror ternyata. Dia tuh mulai mimpi aneh kayak lagi diaudit, ditanya-tanyain, sama disuruh kayak hormat di depan sosok berbaju putih panjang kemarin itu. Mimpinya tuh rinci banget dan Edo tuh bisa keinget jelas banget. Sosok ini tuh tegas, dingin, suaranya tuh berat kayak nagih izin ke Edo gitu. Padahal tuh di mimpi doang, tapi Edo tuh bisa kayak ngedescribe jelas banget gitu. Nah puncaknya, ada di satu malam Jumat, mereka tuh lagi kayak ngumpul di ruang tengah, tiba-tiba semua lampu mati. Tapi dari dalam rumah, kelihatan jelas banget ada bayangan putih terang jalan tegak lewat gitu aja. Dan detik itu juga, Komar berdiri tegak dan ketawa sambil nyanyi kayak lagu-lagu ala Belanda gitu. Galang langsung naik ke atas meja dan mulai kayak ngehentak-hentakin lantai sambil teriak-teriak. Daru juga tiba-tiba nunduk di ruangan di pojokan, nyakar-nyakar tembok sambil kayak terus nyebut satu persatu nama teman-temannya. Dan Edo pun juga kayak tiba-tiba kayak lagi nari, kayak nari upacara gitu. Pokoknya intinya orang di sana aneh banget, dan yang sadar pun juga cuma Torik gitu. Torik pun juga ngelihat katanya teman-teman tuh jadi kayak ngeludah ke lantai, terus kayak ngendus-ngendus ke lantai gitu, seolah-olah tuh mereka tahu gitu loh siapa aja yang pernah jalan dan ninggalin jejak di situ. Semua orang jadi kesetanan. Torik kewalahan, dia bingung mau ngapain, dia bingung juga harus gimana. Akhirnya dia milih buat keluar mes, buat nyari warga terdekat lah buat minta tolong. Untungnya di situ dia ketemu sama Pak Wiryo. Pak Wiryo itu tuh katanya orang yang ngaku cucu dari si penjaga mes bekas Belanda ini. Dijelasin dulu tuh sama Torik tuh, kayak teman-temannya tuh chaos segala macem. Akhirnya Pak Wiryo langsung buru-buru ke rumah itu, langsung masuk sembari kayak bawa kelapa muda, serbuk kemenyan dan kayak kembang 7 rupa gitu. Di situ Pak Wiryo tuh cuma ngomong, mes ini nggak kosong dan kalian tuh udah membangunkannya, membangunkan tuan inspektur katanya gitu. Terus si Pak Wiryo bilang, siapapun yang nggak ngehormatin dia itu tuh akan dijadikan staf selama-lamanya.
Nah tanpa pikir panjang, Pak Wiro tuh kayak langsung ngebakar serbuk kemenyan gitu. Terus kayak nyarin air kembang 7 rupa tuh ke beberapa titik di rumah-rumah itulah ya. Gak lama dari situ, mereka tuh yang lagi kesurupan tadi pelan-pelan kayak mulai tenang. Terus tiba-tiba ambruk, pingsan, dan nafas mereka tuh kayak akhirnya balik normal lagi lah, gak gitu lama. Terus pas mereka udah pada siuman, wajah mereka tuh kayak tetap kosong, kayak pegawai yang dimarahin sama atasannya gitu loh, kayak linglung gitu. Iya. Dan setelah malam itu, Torik sama teman-temannya tuh beneran udah gak berani lagi tinggal di sana. Udahlah, setelah kejadian itu akhirnya semua orang yang ada di mes itu dipindahin ke tenda proyek. Gak ada protes sama sekali, bahkan kepala proyek pun juga enggak gitu. Terus rumor tuh udah mulai nyebar, dan katanya rumah itu tuh dulunya tuh bukan sekedar rumah tinggal, tapi pos inspeksi utama militer sipil Belanda di era tanam paksa. Beberapa penjaga tua tuh bilang kalau dulu tuh emang ada kayak satu tuan besar atau menir gitu ya, yang gak pernah ninggalin rumah itu bahkan ketika para tentaranya pergi. Nah akhirnya setelah kejadian itu katanya ya, Galang tuh masih sering kayak duduk diem kalau denger bunyi bel. Komar tiba-tiba kayak berhenti total dari dunia teknik. Katanya tuh dia kayak lebih cocok jadi penjaga aja gitu. Edo dan Daru hilang tanpa kabar. Dan Torik sendiri, setiap dia ngelewatin bangunan tua yang kayak berbau Belanda gitu, tanpa dia sadar, tiba-tiba dia kayak dia berdiri tegak gitu. Anjir, fuck banget sih. Gue kira awalnya tuh kayak emang ngebantu gitu ya. Maksudnya kan tadi kan sempat beres-beres kan di awal kan. Tapi ujungnya tragis juga anjir. Ya mungkin juga gue notisnya karena dia tuh mindahin barang-barangnya, terus kayak dia tuh kayak hidupin lonceng-loncengnya, mungkin nggak sopan gitu kali ya. Kayak dipegang-pegang sembarangan gitu kan jadinya. Padahal kan bukan punya dia kan. Nyawiji ing pepestening Joko kawula nyuwun kawelasan kang linuwih saka sing dudu manungsa. Atau dalam bahasa Indonesia artinya tuh menyatu dalam takdir, hamba memohon belas kasih yang luar biasa dari dia yang bukan manusia. Kira-kira kayak gitu tuh kalimat yang ingin diingat sama Tasim, pengirim cerita ini. Yang mana ini tuh dari salah seorang teman dekatnya si Tasim, temen yang pada akhirnya ngubah Tasim yang awalnya gak percaya sama hal-hal mistis jadi percaya gitu aja. Sebut aja nama temennya Tasim ini Aga ya. Oke. Dan kejadian ini tuh terjadi pas Tasim itu baru aja lulus kuliah, terus dia pulang kampung ke rumah ibunya di daerah Lawang, Malang. Nah di momen itu Tasim ini tuh emang lagi sering-seringnya ngumpul lagi sama teman-teman dekat masa kecilnya dia. Salah satunya si Aga itu. Oke. Nggak tahu mungkin karena emang udah lama gak ketemu atau gimana, tapi Tasim ini tuh ngerasa kalau Aga tuh berubah, nggak kayak biasanya. Di situ Aga tuh kerasanya lebih pendiam, sinis, dan lebih suka menyendiri gitu dibanding main sama temen-temennya. Oke. Nah terus ada satu malam mereka tuh lagi nongkrong nih ya di pos ronda. Terus tiba-tiba Aga ini menggumamkan sesuatu Moy. Nggak kenceng, pelan, tapi jelas gumamannya. Yang digumamkan oleh si Aga ini kalimatnya tuh sama persis kayak yang tadi gue bacain itu, berkali-kali. Nah Tasim kira itu tuh bercanda, karena Tasim ngerti kan itu bahasa Jawanya apa artinya kan. Tapi Aga ini tatapannya pas bergumam itu kosong. Tatapannya kosong, ngarah ke arah gelap kayak lagi ngelihat sesuatu yang si Tasim dan teman-temannya nggak bisa lihat. Pas coba ditegur, Aga cuma jawab, tenang, dia belum sepenuhnya datang, katanya gitu. Aga terus lanjut cerita kalau untuk beberapa hari ke belakang dia ini semacam dapat kayak petunjuk lewat mimpi gitu Moy. Terus habis itu dia mulai baca-baca mantra dari buku lusuh yang katanya dia nemuin si buku itu di pasar barang antik. Nah Tasim sama teman-teman yang lain sempat bercanda kayak pura-pura ngebuang buku mantra ini. Tapi detik itu juga Aga kelihatan marah banget Moy. Aga ini kelihatan matanya tuh merah, tapi bukan karena nangis, tapi kayak emang uratnya pecah gitu satu persatu. Nah Tasim tuh sebenarnya udah mulai curiga sejak kejadian itu. Aga mulai nunjukin tanda-tanda aneh. Badannya tuh kalau siang itu lemes, tapi pas malam malah kelihatan kayak punya tenaga banyak banget. Bahkan ya Moy, ibunya Aga sendiri itu sampai bilang kalau dia tuh sering denger suara Aga ngomong sendiri di dalam kamar. Oke. Ngomong sembarangan sambil terus ngerapal mantra tadi itu.
tapi dengan suara yang bukan suara dia. Nah akhirnya di satu kesempatan Tasim ini nanyain ke Aga langsung. Nah tapi tahu nggak, Aga tuh cuma jawab kayak gini, kalau aku mati jangan dekat-dekat sama jasadku, nanti kamu bisa ikut terserap. Kata gitu. Aneh kan sebenarnya. Tasim juga ngira si Aga nih cuman kayak stres dah nih teman gua gitu kan. Tapi di malam harinya si Tasim ini ngedengar ada suara langkah kaki berat banget ngelilingin rumahnya dia. Dan pas dicek keluar gak ada siapa-siapa. Nah cuman di situ udara tuh kerasanya berat dan ada bau anyir darah tipis gitu muncul di teras. Nah puncaknya di sini Nat, Moy. Itu di waktu malam Jumat Kliwon. Nah ibunya si Aga ini tiba-tiba datang ke rumahnya Tasim, nangis-nangis minta tolong. Katanya dari sore si Aga ini udah duduk bersila di tengah kamarnya, gak gerak sama sekali. Tapi matanya tuh kebuka terus. Nah cuman matanya nih kelihatannya hitam pekat, kayak bukan punya dia lagi gitu loh matanya. Anjing. Tanpa pikir panjang, Tasim buru-buru lah nyamperin ke rumahnya Aga. Pas ngebuka kamar, lampunya udah mati nih, tapi ada bau gosong kayak rambut kebakar gitu. Di situ Aga tuh kelihatan beneran masih duduk sila, telanjang dada, dan matanya tuh masih sambil terus melotot gitulah ke arah langit-langit. Di depannya si Aga itu udah ada piring putih, isinya abu, tali rafia, sama foto. Nah cuma fotonya itu fotonya Tasim. Terus dengan suara yang lebih berat dari suaranya Aga, alias bukan suara dia gitu ya. Si Aga ini ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, kamu belum diterima, tapi badanmu sudah bisa dijadikan pintu. Kata gitu. Maksudnya? Nah gue juga gak tahu tuh. Tapi mungkin dari sini kita bisa tahu kayaknya si badannya Tasim ini bisa jadi kayak gerbang gitu loh Muy, buat ke tempat-tempat gaib. Tasim mundur karena ya dia takut dong. Cuman dia ngelihat tangannya Aga tuh tiba-tiba kejang. Si Aga kelihatan nunduk, terus nyemburin sesuatu hitam pekat gitu dari mulutnya. Kayak entah minyak atau darah, tapi itu cairan yang ngental gitu loh. Dan sejak malam itu Aga tuh beneran berubah jadi kayak bukan manusia normal. Katanya dia tuh bisa diam di pojokan kamarnya sampai berjam-jam gak ngapa-ngapain. Serem banget anjing. Cuman ngeliatin ke arah sudut ruangan sambil senyum. Kadang malam-malam si Aga ini tuh jalan-jalan sendirian gitu ya, ngelilingin kampung. Dan kebetulan sempat papasan nih sama Tasim yang juga baru banget pulang dari bepergian. Nah cuma di malam itu Tasim ngeliat Aga tuh gak sendirian. Jauh di belakangnya si Aga ini beneran kayak udah kelihatan berbaris sosok-sosok banyak gitu, kayak manusia, pada pakai seragam putih kusam, tapi ya wajahnya sama kakinya tuh kelihatan kabur, kayak samar-samar gitu. Jadi beneran kayak ada badan melayang baris gitu aja Nat, Moy. Tapi masih kedengeran ada suara langkah tegas kayak sepatu boot gitu. Cuman yang anehnya ya kenapa mereka kayak seakan-akan ngikutin Aga gitu kan. Iya. Nah jelas aja Tasim tuh gak berani buat manggil Aga di situ. Dia cuman buru-buru masuk ke dalam rumahnya sambil ngomong dalam hati kalau sesegera mungkin dia tuh mau manggil Ustadz buat bantu si Aga ini. Nah itu kan Tasim ngomong dalam hati ya, maksudnya di pikiran dia nih pokoknya gua harus manggil Ustadz buat nyembuhin temen gua gitu kan. Tapi detik itu juga Aga tuh langsung nengok ke arah Tasim, matanya beneran melotot kayak marah. Terus dengan nada pelan tapi ngancem, si Aga ngomong kayak gini, Sim, aku gak kenapa-napa, jangan macem-macem atau kamu kena getahnya. Kata gitu. Padahal kan ya Tasim gak ngomong apa-apa kan. Iya. Tasim merinding di situ, tapi dia coba usaha buat cuek aja. Dia langsung buru-buru masuk ke rumahnya. Besokannya bener Nat, Moy, karena ngerasa kasihan, Tasim ini diskusi lah sama temen-temennya yang lain. Dan akhirnya sepakat buat manggil Ustadz buat ngebantu si Aga. Tapi pas Pak Ustadz udah dipanggil nih, mereka datang bareng-bareng ke rumahnya Aga. Aga justru ngamuk kesetanan gitu. Padahal si Ustadz ini baru duduk doang. Jadi begitu Ustadznya datang nih, seketika Aga tuh berdiri. Dia mulai ngejambak rambutnya sendiri, langsung nyakar-nyakar tangannya sampai berdarah. Tapi dengan dia kayak nyiksa dirinya gitu ya, dia tuh gak kelihatan ngerasa sakit sama sekali. Dia malah ketawa, terus teriak bilang, mantra ini bukan buat dihapus, ini buat diwariskan. Kata gitu. Nah di malam berikutnya Tasim mulai mimpi buruk tuh di setiap tidurnya dia. Kata Tasim, dia tuh mimpi tentang ladang kosong, suara derap sepatu tentara, dan sosok-sosok gede berseragam putih kusam yang ngedeket sambil nyeret rantai berlumuran darah gitu. Sekilas mirip banget sama sosok-sosok yang beberapa hari lalu dia lihat ngikutin Aga pas jalan malam-malam itu.
Terus di setiap bangun pagi, Tasim tuh selalu kebangun dengan udah ada luka cakaran di beberapa bagian badannya. Nggak tahu tuh dicakar siapa. Tasim udah mulai ngejaga jaraknya dia lah sama Aga karena dia udah ngerasa nggak nyaman tuh. Tapi ya teman-teman yang lain tuh masih sering ngejenguk Aga. Bahkan katanya Aga ini tuh kondisinya udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Orang sampai-sampai teman-temannya tuh setiap datang ke rumahnya itu diajak buat belajar meditasi gitu. Oke. Nah cuma meditasinya dalam tanda kutip ya, karena kayaknya udah nggak bener nih arahnya. Dan kenyataannya ternyata itu bukan meditasi, Nat, Moy. Teman-temannya ini secara nggak sadar malah diajarin buat ngebaca mantra juga. Mantra yang sama kayak Aga. Nah kenapa Tasim bisa tahu? Karena pas ada satu malam mereka tuh lagi nongkrong tapi nggak ada Aga. Nah tiba-tiba bau kemenyan tuh muncul. Baunya nggak kayak kemenyan biasa, nggak wangi. Ini baunya lebih mirip kayak daging yang dibakar barengan sama rambut gitu loh. Oke. Terus detik itu juga teman-temannya tuh jadi pada bertingkah aneh setelah ada bau si kemenyan itu. Salah satu temannya Tasim itu ada yang langsung baca mantra yang diajarin sama Aga, baca mantra pelan-pelan gitu ya. Dan setelah selesai, si temennya itu langsung muntah darah. Terus temen Tasim satu lagi juga mulat teriak-teriak ketakutan, nyebut satu nama asing secara terus-menerus. Nama yang disebut gak tahu siapa. Pokoknya pas coba Tasim cari tahu, ternyata itu adalah nama seorang tentara Belanda yang dulu dikenal kejam dan hilang tanpa jejak setelah mimpin penyiksaan di daerah tempat tinggalnya ini lebih dari seabad lalu. Di Malang itu. Ada yang percaya kalau sosok ini tuh dulunya ngelakuin praktik hitam biar rohnya tuh tetap bisa hidup, menjajah tubuh siapapun yang lemah batinnya, katanya gitu. Suasana jadi berubah dingin tuh. Lampu redup, udara jadi berat. Tasim coba baca ayat kursi pun susah. Lidahnya tuh kayak kelu kaku gitu loh tiba-tiba. Tapi Tasim tetap maksa. Apalagi di depan dia tuh pelan-pelan datang Aga dengan wujud yang ngeri. Matanya tuh hitam semua, senyumnya lebar, dan giginya si Aga ini berdarah. Aga jalan makin ngedeket ke arah Tasim. Terus tanpa aba-aba, si Aga ini langsung nyekek lehernya Tasim. Anehnya, bayangan Aga ini kayak ada di tempat lain gitu. Jadi kayak ada dua Aga gitu loh, kayak ganda gitu. Dan si Aga ini cuman ngomong, "Kamu belum siap, tapi badanmu empuk, rohmu rapuh," ke arah si Tasim. Dan gak tahu kenapa ini padahal dini hari ya Nat, Moy. Tapi dari arah kejauhan tuh kedengeran kayak ada suara azan sama ngaji itu dari speaker masjid. Bacaannya tegas, lugas, kayak lagi marahin orang lah kesannya. Dan detik itu juga Aga tuh langsung ngejerit kenceng banget dan lari gitu aja pergi kesakitan. Dan tiba-tiba juga bruk, teman-temannya Tasim tuh yang lain itu kayak langsung jatuh gitu, gak sadarin diri ke tanah. Nah usut punya usut, ternyata itu tuh suara Pak Ustadz kemarin yang ternyata untuk beberapa hari ini itu terus mantau pergerakannya si Aga. Tasim langsung lari ngikutin perginya Aga. Dan ternyata di tengah perjalanannya Aga tuh kayak udah dicegat sama Pak Ustadz. Dan Tasim ngeliat sendiri Pak Ustadz ini kayak beneran mencoba untuk melawan sosok-sosok yang nempel di badannya Aga detik itu juga. Sosok-sosok bayangan tentara Belanda itu. Nah syukurnya Pak Ustadz bisa tuh untuk ngilangin hal-hal ini. Dan keesokan harinya Aga, rumahnya, dan teman-temannya Tasim yang lain itu tuh ikut dibersihin juga. Nah cuman meskipun begitu, Aga gak bisa balik normal lagi ternyata Nat, Moy. Si Aga ini sampai harus dibawa ke pesantren buat direhabilitasi. Dan sampai sekarang kondisinya belum pulih. Tasim udah gak pernah berani lagi tuh buat ngajak ngobrol si Aga. Sampai sekarang Tasim cuman selalu nanya dalam hati apa yang sebenarnya masuk ke tubuh temennya itu. Dan kenapa sampai Aga tuh baca mantra itu. Jawabannya juga masih gak ada yang tahu. Menurut gue juga sebenarnya kenapa si Aga tuh bisa sekios itu ya, karena dia kesurupan sama pertama setan Belanda gitu, tentara Belanda kan. Dan yang kedua tentara Belanda tuh juga main ilmu hitam gitu loh. Jadi kan makanya kuat banget kan. Itu dia, gue baru tahu tuh ada tentara Belanda yang main ilmu hitam ya. Iya, biasanya kan orang Indonesia doang ya. Benar. Muibi, Ya. dari cerita kalian berdua, kalau gue rangkum secara sederhana, intinya beberapa dari kita tuh masih dijajah sama yang namanya setan. Nah, tapi di cerita gue kali ini, kesannya tuh justru kebalikan sama itu.
Si pengirim cerita ini malah jatuhnya gantian dianggap ngejajah tempat dari sosok-sosok gaib di dalamnya. Apalagi setelah dia ini ngebeli rumah tua bekas kebakaran, terus niat buat ngerenovasi bangunan ini tanpa dia tuh tahu ada kejadian apa di belakangnya. Jadi rencana renovasi yang dilakuin ini tuh justru dianggap bentuk perusakan dan pelanggaran sama sosok-sosok gak kasat mata itu. Oh. Ini cerita dari Ivan yang baru aja dapat ada info rumah murah di pinggiran Purwakarta. Rumahnya bekas kebakaran, tapi katanya pondasinya ini masih kokoh. Dan pas si Ivan nyamperin alamatnya, lokasi bangunan ini tuh agak masuk gang kecil gitu. Tapi vibesnya nih beneran tenang, terus jauh dari keramaian. Dan tetangga-tetangga sekitar sana tuh kalau ketemu Ivan juga pada bilang kalau rumah ini tuh dulu dihuni sama sepasang suami istri dan satu anak perempuan yang katanya meninggal di situ jadi korban kebakaran. Tapi nggak jelas nih gimana mulanya. Dan begitu Ivan ini ngebuka pintu pagar, ada suara pintu kayu gitu, padahal belum kesentuh. Tapi ya dia tetap masuk aja lah. Dan pas dia masuk ke dalam rumahnya, di situ dia baru ngerasa aneh nih. Angin dingin tuh tiba-tiba kayak nyamber dia dari arah dalam, bahkan sampai nempel di punggungnya dia rasanya. Pokoknya nggak mungkin banget lah di situ, apalagi di siang itu tuh sinar mataharinya lagi trik-triknya banget. Dan dia juga ngedenger ada suara langkah kaki jalan dari arah loteng, padahal atapnya tuh udah bolong. Terus di situ dia mulai kecium bau nih, baunya tuh bau-bau campuran gosong sama anyir. Di sini Ivan sebenarnya sadar kalau ini tuh bukan bangunan kosong biasa. Tapi tetap sama dia dianggap suges aja. Dia tetap yakin buat langsung ngebeli rumah itu. Dia tanda tangan, transfer, terus udah tuh selesai. Dan gak lama dari hari itu, proses renov itu tuh dimulai. Tapi dari awal proses renov, Ivan ini udah dapat berbagai macam laporan dari si mandor. Sama kuli-kulinya juga pada laporan. Katanya pas tukangnya lagi mulai bersihin lahan, ada salah satu dari mereka yang jatuh dari pohon. Padahal katanya lagi nggak ngapa-ngapain. Katanya sih cuma kesandung angin. Dan Ivan masih cuek aja di situ. Dia tetap bilang lah ke mandornya buat lanjutin tuh proses renovnya. Besokannya ada lagi. Katanya pagi-pagi tukang yang datang ini tuh dikagetin sama ada kayak cat merah mirip darah ngebentuk garis terus ngelingkar gitu di tembok di salah satu kamar yang belum pernah disentuh sama sekali. Bahkan sampai ada 2 tukang yang mundur gara-gara katanya pas kemarin mereka lagi kerja, tiba-tiba ada perempuan kecil terus berdiri di pojokan dapur tapi nggak kedip sama sekali ngeliatin si tukang-tukang ini doang. Jujur di sini si Ivan nih masih nekat, terus dia nganggep laporan-laporan ini lebay aja lah. Makanya di malam berikutnya, si Ivan akhirnya datang langsung nih ke rumahnya. Di situ dia mutusin buat beberapa hari ke depan istirahat tidur di sana, buat sekalian ngebuktiin lah. Dan ternyata hal-hal aneh tadi tuh beneran kebukti Moy, Bi. Katanya pas pengerjaan pondasi dimulai, semen yang aslinya udah kering tuh tiba-tiba jadi lunak lagi. Terus besi yang udah ditanam tiba-tiba jadi bengkok sendiri. Dan tukang-tukang juga jadi mulai pada ngeluh. Terus bilang kalau ada yang ngintip dari arah sumur belakang. Terus ada juga suara orang ketawa malam-malam. Dan yang paling parah, ada bau anyir darah tiap lewat batas-batas tertentu. Nah di malam itu, Ivan yang emang belum takut apa-apa nih nekat lah buat nyamperin ke arah sumur tua di pojokan lahan rumahnya. Sendirian aja. Dan pas Ivan jalan lebih deket ke arah sumur tua itu, pelan-pelan emang ada suara perempuan nyanyi lirih gitu, pakai bahasa yang Ivan gak ngerti lah. Di situ si Ivan udah mulai merinding nih. Terus setelah kejadian barusan ini, giliran Ivan nih yang mulai dapat gangguan. Di tengah malam, pas dia mulai tidur, Ivan nih ngedenger ada suara ngetok-ngetok pelan dari arah dapurnya dia, padahal gak ada siapa-siapa. Tukang-tukang juga udah pada pulang lah kalau malam. Dan untuk beberapa hari kemudian, di setiap jam 2 pagi, pasti ada suara anak kecil nangis pelan dari bawah kolong tangga. Terus juga piring tuh suka pecah sendiri. Dan ember yang ada isi airnya, itu tuh tiba-tiba kebalik tanpa sebab. Nah, karena si Ivan udah gemes banget nih dia keganggu terus, ada satu malam dimana si Ivan nih ngeberaniin diri lah buat nyamperin si sumber suaranya. Dan pas dia nyoba ke sana, dengan mata kepala sendiri nih, dia ngeliat ada sosok anak perempuan itu. Anak perempuan yang rambutnya tuh udah kebakar sebelah, badannya goyang pelan, terus matanya tuh merah. Dan dari mulutnya tuh keluar suara serak kayak orang kebakar, terus ngomong, "Ini rumah aku."
Tapi gak cuma itu Bi, teror tuh beneran makin gila lagi. Kayak pengen ngebuktiin lah ke Ivan kalau semua laporan dari tukang-tukangnya tuh beneran nyata. Di beberapa hari, Ivan ini mulai mimpi buruk terus-terusan nih. Mimpi buruk yang rasanya tuh jadi kayak berhubungan lah sama apa yang dialamin sama dia. Nah, di dalam mimpi, si Ivan ini tuh ada di rumahnya, tapi kondisinya tuh semuanya angus. Ada suara bapak-bapak teriak minta tolong dari arah dalam kamar mandi. Terus ada juga perempuan tua yang mukanya nih setengah gosong, kayak ngebisikin mantra gak jelas di kuping Ivan. Dan setiap Ivan kebangun, sering banget ada bekas arang di sekeliling badannya si Ivan. Bahkan setiap Ivan mau ngebuka pintu, pas dia pegang gagang pintu, rasanya tuh kayak panas banget sampai tangannya kayak kebakar gitu. Dan ini tuh gak cuma kejadian di Ivan doang Bi, tapi juga di tukang-tukangnya, sampai akhirnya pelan-pelan mereka tuh kayak ngundurin diri satu persatu. Di sini Ivan mulai percaya sekarang. Dia nyoba konsul ke orang pinter gitu. Dan kata si orang pinter ini, Ivan ini dianggap udah nginjek tempat keluarga halus yang udah lama tinggal di situ. Dan mereka ini bukan penunggu biasa. Si orang pinter ini tuh bilang, rumah ini tuh nolak si Ivan. Bukan kamu yang beli rumah ini. Kamu tuh di sini cuma datang ke tempat mereka dibakar hidup-hidup. Terus ngaku-ngaku jadi pemiliknya. Dan yang kamu lakuin ini, itu tuh penjajahan namanya. Kamu udah dianggap musuh lah sama si makhluk halus ini. Pokoknya kekuatannya tuh cukup kuat sampai-sampai pas si orang pintar ini datang pertama kali buat ngecek rumahnya, si orang pintar ini tuh langsung muntah darah karena gak sanggup ngebantu. Akhirnya hari ke hari tuh jadi makin kacau. Tapi si Ivan gak punya pilihan lain. Dia tetap tinggal di rumah ini. Dan puncaknya Bi, Ivan tuh gak bisa bangun dari tempat tidur. Waktu masih jam 3 pagi menuju subuh, badannya Ivan nih kerasa berat banget kayak ketindihan. Tapi ini tuh bukan tidur, dia bener-bener sadar banget. Matanya kebuka. Dan pelan-pelan si Ivan ini ngeliat ada bayangan berdiri di sudut kamar dia, terus jalan ke arahnya dia. Langkahnya dia bener-bener gak ada suaranya. Tapi badannya Ivan nih makin berat aja setiap sosok ini makin deket. Dan ternyata ini tuh gak cuma satu sosok aja Bi. Dari satu bayangan hitam ini tiba-tiba kepecah jadi ada 3 sosok. Ada bapak, ibu, sama anak perempuan kecil. Tapi wujudnya udah gak berbentuk aja, serba hitam, ada luka basah di sekitar badannya. Pokoknya benar-benar mirip kayak korban kebakaran. Dan pas mereka beneran berdiri di samping kasur Ivan, si Ivan nih ngerasa nafasnya tuh kayak direbut gitu. Kayak paru-parunya nih ditarik keluar lewat hidung. Dan pelan-pelan ketiga sosok ini tuh majuin mukanya. Terus dengan suaranya masing-masing, mereka ngomong secara serentak terus bilang, "Kami semua hangus, kamu juga harus ikut." Dan di situ Ivan langsung pingsan dengan matanya dia tuh yang masih kebuka lebar pas ditemuin sama tukang-tukang di pagi hari. Pembangunan tuh jadi berhenti bukan karena uang, tapi karena tanah itu udah gak bisa disentuh lagi. Tukang terakhir yang datang, kata Ivan tuh langsung jatuh kejang begitu kakinya nyentuh area pondasi. Dia terus-terusan ngomong tapi bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Itu tuh kayak bahasa yang emang gak diajarin ke manusia gitu. Dan sejak itu juga muncul tanda goresan-goresan di tembok bata yang belum diplester. Bentuknya tuh spiral gitu. Dan kata orang pintar, ini tuh simbol pengusiran. Ivan udah nyoba berbagai cara, dari ritual pembersihan, doa, bahkan sampai area sumur belakang tuh udah dibakar sama dia. Tapi tiap malam mereka tetap datang terus. Masih dengan jumlah yang sama, teror yang sama, dan tentunya kalimat ucapannya juga sama. Dan hari ini udah setahun sejak proyek rumah Ivan ini ditinggalin. Tanahnya tetap kosong, bangunannya pun masih belum selesai. Dan Ivan akhirnya sadar dan tahu kalau bukan dia yang beli rumah itu. Dan bukan dia juga yang datang terus nempatin rumah itu. Di sini justru Ivan yang ngejajah tempat mereka. Mereka yang udah gak punya dunia. Dan sebagai balasannya mereka ngejajah balik. Gak pakai senjata, tapi pakai rasa takut yang gak pernah tidur. Anjing, dari awal juga gue agak-agak bingung sih kenapa dia masih maksain ya untuk punya rumah yang bekas kebakaran gitu. Iya ya, mungkin karena tergiur karena harganya murah juga kali. Iya sih, cuman ya jadinya bete sih, maksudnya ya mungkin harganya murah, tapi dipikir awalnya cuman bekas kebakaran, ternyata ada lagi sampai aduh digangguin segitunya sih. Gak mau juga pakai harga murah ya, jadi males. By the way, gue tiba-tiba kayak nggak akan satu hal gitu. Cerita kita bertiga
Itu kan cerita tentang kayak tempat yang kita tinggalin itu kan dijajah sama Belanda dan penghuninya pun, setannya pun juga dari Belanda gitu kan. Iya, iya. Nah sebenarnya tanpa kita sadar, kota kita deh gitu, Jakarta gitu, kan ini kan pernah dijajah sama Belanda. Kita kan nggak tahu juga gitu loh kayak background story tempat ini. Itu tuh ada kejadian apa? Pernah ada pembunuhan kah? Atau ada kayak apapun yang berbau-bau yang mengerikan gitulah tentang masa lalu gitu kan. Mhm. Gue tiba-tiba jadi kepikiran sesuatu. Apakah tempat yang kita injek sekarang itu sebenarnya ada setannya ya? Dan setannya itu bisa jadi ya orang Belanda.